Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lil alim wal alamah Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bismillah, yang kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah banyak mendapatkan ilmu sesuai dengan bab yang akan kita kaji pada pagi hari ini, tetap dalam bingkai keutamaan mencari ilmu, keutamaan ulama dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan kemudian bisa kita renungkan dan segera dapat dilaksanakan. Amin Allahumma amin. Ada catatan dari tadi Gus Mundir tentang istinja dengan mushaf itu atau yang ada tulisan Al-Qur'annya. Dulu itu ada tren Bapak Ibu, ketika ada orang yang mau menikahkan anaknya, itu dia buat undangan itu dicantumkan surat Ar-Rum. Ingat ya, di desa-desa, di kota-kota itu bagus-bagusan kaligrafi Ar-Rum itu, wa min ayatihi dan seterusnya itu. Niatnya mungkin baik untuk mengingatkan, tetapi akibatnya itu ayat itu jadi tidak terhormat. Ini apa ya? Betul itu, saya sudah menyelidiki, ada survei itu. Ada survei orang mendapatkan undangan itu, pertama yang dibaca itu apa? Pertama yang dibaca adalah itu undangan dari siapa? Ini survei Family 100 ini. Jadi yang dibaca adalah undangan itu dari siapa. Kemudian yang kedua, kapan acaranya. Yang ketiga, tempatnya di mana. Yang terakhir, jam. Terakhir lagi, hiburannya apa. Itu yang dibaca itu paling itu, dan yang diingat juga itu. Kayaknya kok jarang orang diberi undangan kemudian dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-khalaqalakum shadaqallahu azim, sampai terjemahnya itu kayaknya tidak mungkin. Itu pertama. Yang kedua, kalau desa-desa ya Sayung, Kalisari, Bolu Sari, kan cara Arab Badui, Arab desa-desa. Itu undangan itu diborongke Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau mantu, langsung di situ ada petugas desa yang tukang ngundangi, langsung tukang ulem jenenge. Mau 1000 undangan, 700 undangan langsung diborongke. Kemudian karena diborongke begitu banyak undangan, tok-tok assalamualaikum, satu kali tidak dijawab, dua kali tidak dijawab, akhirnya undangan itu dilempar. Shit, ngoten niku. Blek. Atau ditelusupin ngisor. Ngisor pintu. Itu sayur. Itu cerita sayur kok. Lah wong sayung kuwi karang wis kadung sayung. Dia itu duwe pitik akeh.
ayam niku lho akeh. Walaupun ora tau mangan pitik ora tau. Pitik itu dijual, tidak dimakan. Mani-man gitu. Mangane pitik iki nek ora pitik loro wonge sing loro. Aneh wong bisa kuwi. Terutama ya wong sayung. Aneh banget. Aneh. Jadi karena banyak ayam-ayam akhirnya udah telek. Lalu yang punya rumah pulang datang terus ngambil undangan, diambillah undangan itu, terus dibaca sesuai family 100 tadi. 4 hal yang dibaca. Kok ini meja ono telek? Nah, nasib undangan ini mulai tidak terhormat sama sekali. Terus gawe nyerok telek. Bar nyerok telek itu apa ya mesti dikumbah terus disetrika kan tidak mungkin. Buang ning tempat sampah. Makanya iki kaya pun mulai nikah ki anak gitu. Bangsane Pak Aris, teko Pak Aris. Nah, itu kan sebentar lagi. Jadi jangan gaya-gayanan pakai ayat-ayat. Wis cukup sing biasa-biasa mawon. Ngoten nggih, niki ya. Nomor WA atau cantumkan nomor rekening. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu an. Wa qala ngendika niki jajan nih. Oh, jajan metu. Alhamdulillah monggo iklan dulu. Nggih monggo iklan dulu. Halaman belas. Monggo Bapak Ibu kang sampun pikantuk daharan maupun dirahati saksikan salipun. Sampun nggih? Pun sedaya aja sampai di tengah perjalanan ngaji ana sing ngaco. Kurang loro ngono kan. Ngestaken dawuh saking usulanipun Pak Ilyas nika tat nang ngaji mbok kaya pondok ngono kae utawi iku kan ngoten. Nggih ndak apa-apa tetapi jenengan aja ngantuk nggih. Ngaji pesantren niku bar beduk ya ini maos kitab pesantren itu turu kabeh. Saking khusuke turu kabeh. Akhirnya terus berapa jam ditinggal kiai ini. Mehasar teko meneh Al-Fatihah mana kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Mubarak radhiyallahu an radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Ibnu Mubarak. La yazalur rajulu ora leren-leren sapa rajulu wong lanang aliman kang alim ma tolabal ilmi selagine isih golek ilmu fa idza dhanna nalikane wis nyono sapa rajul annahu sak temene rajul iku qad alima temen-temen wis duwe ilmu faqad jahila mongko teman-teman bodho sapa rajul.
Jadi seseorang itu masih dikatakan dia itu berilmu atau orang-orang yang punya ilmu selagi dia itu masih bersemangat dalam mencari ilmu, masih bersemangat dalam mencari ilmu. Tetapi ketika seseorang itu sudah menyono ya apa, mengira bahwa dirinya itu sudah alim sehingga dia berhenti mencari ilmu, maka sesungguhnya dia itu adalah bodoh. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita memang tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tolabul ilmi faridotun ala kulli syai'in qadir. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Berarti mencari ilmu itu selama-lamanya, sepanjang hayat. Ojo mandek-mandek dalam golek ilmu. Sing penting ngaji terus. Dimanapun berada kudu tetap ngaji. Kanca-kanca sing sregep ngaji, perkara repot aja dituruti. Sampeyan jawab Allah 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 ngono lho. Iki selawat kok. Malah cakep. Iki siiran. Pilih-pilih ya. Kanca-kanca sing sregep ngaji supaya tembe iso mukti. Nang sengaja aku ganggu dari sampean. Kanca-kanca sing sregep ngaji mumpung isih akeh kiai. Terus kapan meneh yen gak saiki, mumpung durung katekan pati. Mumpung durung katekan pati. Yo selawatan yo. Sholatullah ala toha Rasulillah, sholatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Abu Hurairah itu, sahabat Abu Hurairah itu, ini saya cerita sahabat Abu Hurairah biar kita termotivasi bahwa usia itu tidak halangan untuk kita mencari ilmu. Abu Hurairah itu belajar agama serius dengan Kanjeng Nabi itu dalam sejarah diceritakan hanya 3 atau 4 tahun. 3 atau 4 tahun itu Abu Hurairah. Tetapi sekarang ini, sampai sekarang kita mengenal ajaran Islam, hadis-hadis itu paling banyak dari sahabat Abu Hurairah. Kan an Abi Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu santrine Kanjeng Nabi sing mondoke niku sedilu dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain, ada yang sampai berpuluh tahun. Abu Hurairah itu hanya 3 tahun, padahal masuk Islamnya itu sudah lama. Hijrah ke Madinah, hidup bersama Rasulullah 3 tahun, dia serius untuk mengaji. Dan awalnya Abu Hurairah itu mengeluh dengan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya itu kepingin mendapatkan ilmu agama yang banyak, tetapi ketika kalau mireng dawuh jenengan apal saat itu, tapi sampai di rumah lupa. Pas ning majelis paham, tapi tekan rumah lali. Kaya padha karo awake dhewe nggih. Berarti pengajian ibu-ibu niku sregep pengajian. Senin nyenenan, Kemis ngemisan gitu. Pengajian Kemis. Tapi yang menunggu kadang-kadang tekan rumah, piye Bu pengajian ini? Ya lucu ngono kan. Setiling lucune. Karo maido seneke, ya Allah senek kok cilik kaya ngene. Kita ya abot polisi aku wae. Jadi dipaitu terus. Jadi seperti itu. Ternyata kejadian itu sudah diadukan oleh Abu Hurairah dahulu seperti itu. Ya Rasulullah, kalau aku paham tapi tekan mah pun lali mulai. Terus karena yang diadukan Rasulullah memberi solusi. Terus beliau mengambil sorban di Kanjeng Nabi, didoakan,
terus didamuni, didoni sithik. Terus pakailah serban ini. Begitu dipakai langsung Abu Hurairah itu cerdas. Begitu Rasulullah dawuh sekali langsung hafal, dan hafalannya dobit. Kalau dobit itu ora keliru-keliru, langsung kuat. Itu hafalannya kuat. Itu Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu berdoa. Dengan Abu Hurairah itu ngatakan, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Berdoa di depan Rasulullah, ya Allah, aku mohon kepadamu berilah saya ilmu yang tidak akan terlupakan. Berilah ilmu yang tidak akan terlupakan. Rasulullah mengaminkan. Amin. Jadi sejak saat itu, sejak kejadian itu, Abu Hurairah itu apapun yang dingendika ke Kanjeng Nabi langsung apal, langsung faham, sehingga disampaikan kepada para sahabat terus sampai 14.000 tahun kemudian sampai saat ini kita mengenal Islam juga dari Abu Hurairah, dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Padahal cuma 3 tahun belajar bersama Kanjeng Nabi. Makanya ibu bapak jamaah semuanya, tidak ada kata terlambat. Wah, aku wis tuwa, tidak ngaji barang. Tidak. Ini Abu Hurairah. Abu Hurairah itu wis sepuh, tapi tetap bisa mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa. Wa qala Waqi'un, wa qala lan ndika sapa Waqi' la yakunu rajulu, ora ana sapa wong lanang iku aliman kang alim hatta yasma'a sehingga ngrungokke sapa rajul mimman huwa asannu minhu, saking wong huwa kang utawi man iku asannu minhu kang luweh tuwa tinimbang rajul, wa mimman lan saking wong huwa kang utawi man iku mithluhu padha seusia, wa mimman lan saking wong huwa kang utawi man iku dunahu kang sak ngandhape rajul. Tidak dikatakan dia itu seorang alim sehingga dia itu mau menerima nasihat, mau menerima ilmu dari siapapun. Dari siapapun. Pertama, dari orang-orang yang senior-seniornya, lebih tua. Yang kedua, dia menerima ilmu atau nasihat dari orang yang seusia dia. Dan yang ketiga, dia juga membuka diri untuk menerima ilmu dari orang-orang yang lebih kecil atau lebih rendah dari dia usianya. Berarti kan ilmu itu didapat siapapun yang menyampaikan harus diterima dengan baik, dengan ikhlas, dengan ridho. Yang dari senior diterima dengan ikhlas, seusia diterima. Yang lebih kecil usianya juga bisa menerima. Itu baru dikatakan orang yang alim. Paham ya? Jadi, ilmu diterima dari siapapun. Asal itu ilmu, asal itu kebaikan, diterima dengan baik. Wa qala Sufyanus Tsauri radhiyallahu an. Wisuwi Pak kaya Pak ndak kene. Al ajaibu ammatun wa fi akhir zaman a'ammu wan nawaibu tomatun. Sufyan As-Tsauri menghentikan keajaiban-keajaiban atau peristiwa-peristiwa cara bahasa Jawa niku sing gawoke niku sing membuat kita heran, terheran-heran. Itu sudah ada sejak dahulu. Apalagi kelak di akhir zaman, keajaiban-keajaiban, ke sesuatu yang mengagumkan itu akan semakin banyak. Maksudnya dari dulu kita itu sudah sering terheran-heran dengan kemajuan teknologi, dengan berbagai macam hal. Kalau gawe contoh yang paling sederhana,
Dulu ketika kita kecil melihat televisi masuk desa itu kita sudah heran. Kok iso ya wong kok ning jero kota. Sampai dibela-belain sak desa sing duwe TV Pak Lurah. Pak Lurah tok niku sing desa. Ya wong sayunge dadi padha. Lurah kan paling sugih. Akhirnya entek meletot-meletot gambar iki lho menteleng terus. Ditunggu, delok ketoprak itu mulai jam 09.00, jam 7 wis kumpul niku kono. TV-ne urung disetel niku. Urung ditokke kuwatir nek akine entek. Dibila-bilain. Ketoprak dimulai, ketoprak rampung langsung dipateni. Langsung dipateni ora langsung bubar mboten. Dia ngobrol niku kono, ceritake ketoprake. Lucu mboten. Itu dari dulu itu sudah terheran-heran dengan hal-hal seperti itu. Kok iso? Oke. Kok iso? Kemudian listrik masuk desa. Itu pertama kali kan kita juga terheran-heran. Dari teknologi sentir jadi listrik. Heran banget sampai ana ngedeki listrik, pal listrik niku jilane kula sak kampung ora mangkat sekolah kabeh. Nonton gitu. Nonton. Saya ora ana cah pal listrik kok didirikan kok ana cah sekolah dibuli. Mangkat dhewe ngono kae. Malah aneh. Jadi sejak dulu kita itu terheran-heran dengan seperti itu. Nah, dan sampai wafi akhir zaman, akhir zaman itu sesuatu yang mengherankan atau sing niku malah semakin menjadi jadi. Nah saniki kalau jenengan deloki zaman mau kan isin ta nggih, kaya kaya ngono wae deloki. Kaya ngono sing kene TV hitam putih. Yang satu punya TV hitam putih, kocone digawe berwarna. Pindah kabeh rene kabeh. Kan isin-isine kuwi. Mosok kaya ngono wae. Jadi pindah padahal ya hitam putih, kocone tok sing dipindah niku lho. Iso sesuatu yang mengherankan, dianggap sesuatu yang mengherankan, apalagi akhir zaman. Kalau dulu itu Mbah Kyai Haji Bukhari Masluri tahun 82 itu ngarang lagu jenenge tahun 2000. Itu pas dikarang itu wong-wong ya ora ngandel, ora percaya mosok seperti itu. Ternyata kejadian ana sing apa tahun 2000. Nah, biduan-biduan. Tahun 2000 kerja serba mesin kan gitu toh. Berjalan berlari menggunakan mesin. Manusia tidur berkawan, makan dan minum dilayani mesin. Itu pas ngarang lagu itu ora percaya mosok turu ditemani mesin. Nyatanya sekarang kita tidur tidak bisa tidur kalau tidak ada AC, tidak bisa tidur kalau tanpa kipas angin. Makan minum dilayani mesin. Masak wis rano kompor kayu niku wis rano. Malah kubur malah. Nggone Magicom. Magic Jar ngoten niku wis. Dan itu terbukti. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah semakin sulit, ya. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram udara panas akibat pencemaran. Terbukti tahun 82 ngarang lagu itu dibully orang-orang Mbah Kyai Bukhari Masluri itu. Tahun 2000 jadi kenyataan. Cocok, tepat. Semua dilayani oleh mesin. Nyuci manual sudah tidak ada, mesin cuci. Masak, TV remote. Sesuai kan masuk kamar mandi jenengan tinggal meringis tok wis disikati karo mesin. Meringis tok wis. Istinja ya kayak merding ngono terus.
resik dhewe. Saiki wis ngono kok nggih. Sampeyan dodok tok karek nyucuk set ngene wis resik dhewe ya ta. Nah, ndak usah nunggu lama-lama. Itu sudah terbukti. Kemudian dilanjutkan wal ibu azimatun. Musibah itu dari dahulu juga sudah ada. Musibah-musibah, bencana-bencana alam dan lain sebagainya dari dulu juga sudah ada. Tetapi akhir zaman itu musibah-musibah itu akan semakin banyak. Akan semakin banyak dan semakin besar. Kemudian di Sufyan Ats-Tsauri ini menekankan musibah yang paling besar yaitu wafatnya para alim ulama. Musibah banyak berdatangan, tetapi musibah yang paling besar, paling mengerikan adalah ketika ada alim ulama atau kiai atau tokoh-tokoh yang agama yang meninggal dunia. Kalau ada dawuh nak ono ulama sedo meninggal dunia, kok kita tidak menangis? Itu hati kita terancam menjadi orang munafik. Ono kiai-kiai gede do meninggal dunia niku to nangis gitu. Nangis itu maknanya sedih. Ojo biasa-biasa, karena mautul alim, mautul alam. Wafatnya orang alim itu kematian dunia ini. Minimal dibacakan Fatihah. Bacakan Fatihah itu dibaca dengan lisan. Jadi kadang-kadang di grup-grup WA kita itu ana innalillahi wa rajiun, kemudian kan banyak itu dungake kabeh. Kita khusnudon itu mesti bacake Fatihah tenanan. Kadang-kadang ono situ Al-Fatihah budi tulisane. Mbok maca tenan ora niku. Maca Al-Fatihah tok. Yang bisa bermanfaat adalah ketika Al-Fatihah dibaca tenanan. Tidak hanya ditulis dengan tulisan tangan itu, apalagi meng Al-Fatihah ngoten niku tok. Jadi bacakan, terutama ketika ada tokoh-tokoh alim ulama yang wafat, yang meninggal dunia. Kita harus bersedih hati. Yang terakhir Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma. Sesungguhnya Allah itu tidak mengambil ilmu dengan cara langsung mencabut ilmu itu dari manusia secara langsung. Jadi Allah menghilangkan ilmu itu tidak ujuk-ujuk wong kuwi terlali kabeh. Tidak. Ilmu itu tidak dicabut oleh Allah, diangkat dengan cara dihilangkan dari seorang yang alim. Bah kalau dituturi carane sholat, wah ilmuku sholat wis entel ini tak kayak kono. Kalau sing tekono kalau dituturi ngaji, wah ngajiku yo wis tak ulangke kono kae. Ilmu itu semakin diajarkan justru semakin bertambah, tidak seperti harta. Kalau uang begitu, kita punya uang 1 juta, ada orang yang minta 200.000, syariatnya tinggal 800. Ada lagi yang minta semakin berkurang, syariatnya seperti itu. Tapi ilmu enggak. Ilmu semakin disampaikan, semakin diajarkan, ilmu itu akan semakin bertambah. Niku dari Sayyidina Ali karramallahu wajah. Maka Allah mencabut ilmu dari dunia ini tidak diambil langsung gitu, tiba-tiba wong alim jadi orang ngerti apa-apa. Kiai jadi ujuk-ujuk goblok dada niku mboten enten. Mendadak bingung ndak. Tapi caranya Gusti Allah mengambil ilmu adalah dengan cara mewafatkan ulama itu.
kalau ulama itu sudah wafat, idza lam yabqa alimun ittakhadan nasu ru'usa juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika seorang ulama-ulama itu sudah hilang, sudah diangkat oleh Allah, sudah diwafatkan oleh Allah, sementara yang ditinggalkan adalah orang-orang yang bodoh. Ketika ada umat yang bertanya, dia menjawab dengan kebodohannya, maka fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Itu caranya Gusti Allah menghilangkan ulama. Sederhana misalnya, anak kiai desa, ada kiai desa, dia berguru belajar surat Al-Fatihah itu tidak sampai selesai. Baru iya karena abu dua iya karena stain bilalah ya ini situ. Ya ini situ. Kalau tekan pol to niku. Baru iya karena abu dua iya karena stain tur macane yo elek ngono kamu karena bilalah wong bodoh. Tetapi dia walaupun sampai ayat iya karena abu dua iya karena stain, dia itu paling alim di situ. Karo liyane ora ono saingane pisan. Terus dia buka pengajian. Pengajian kan Fatihah itu cuma iya karena kedua iya karena stain tidak sampai selesai. Engko ono sing ngaji meneh, ya muridnya ya goblok-goblok ngono kae. Belum sampai iya karena kedua iya karena stain, ya ini wis meninggal dunia. Engko jadi sampai Malik Yaumiddin. Akhirnya kan Fatihah hilang tuh itu. Akhirnya Fatihah hilang, ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu bersabda, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilma. Tondo-tondo kiamat itu ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahbutal jahli. Dan orang-orang yang ditinggalkan adalah orang-orang yang bodoh dalam urusan agama. Wa yusrabal khamr, kemudian minuman keras merajalela. Wa yakhshuwaz zina, zina dikerjakan terang-terangan. Pas kalau mau hadis niki dulu itu kalau ilmu diangkat, orang-orang bodoh ditinggalkan, kemudian minuman keras merajalela, itu masih bisa difahami. Yang kalau boten paham niku wa yakhshuwaz zina. Zina dikerjakan terang-terangan. Itu udah habis pikir waktu itu ya, waktu itu. Mosok zina dikerjakan terang-terang. Malah kiai kula niku ndawuhke memaknai itu yo dikerjakan terang-terangan. Terang-terangan itu artinya bisa dilihat oleh orang. Mosok to zina kok dikerjakan terang-terangan. Dulu itu belum terbukti. Ternyata saru tetap saru. Ternyata sekarang ini hadis ini sudah terbukti wa yakhshuwaz zina, zina dikerjakan terang-terangan. Semua bisa melihat, semua bisa menonton lewat HP, lewat yus pokoknya ngono kuwi bisa dikerjakan. Jadi kelak akhir zaman ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditinggalkan adalah orang-orang yang bodoh. Kalau ilmu sudah diangkat, orang-orang sudah tidak bisa mengerjakan, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka saat itulah Allah akan menghancurkan bumi kita ini. Bapak Ibu jamaah, mari tidak ada pilihan lain kecuali terus kita diupayakan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, terutama ilmu-ilmu agama. Monggo istiqomah dalam mencari ilmu. Sekali lagi tidak ada waktu yang terlambat. Seneng misalnya tiba-tiba Gus Muntir disuwani, Bapak Ibu guru Gus, aku pengen ngapal Quran. Padahal jilid itu hafal. Terus kemplete ngomong ngapal Quran.
Tapi Gus Mudir tetap menerima gitu, tetap diterima dengan senang hati. Alhamdulillah, malah sujud syukur barang. Walaupun yang ngerti jilid gitu, khatam jilid telu wis wani ngapa gitu. Tapi karena niat tenanan, akhirnya hanya berapa bulan jilid selesai, bisa baca dengan bagus, terus ngapal ke Quran. Nanti tiba-tiba sampai 5 juz meninggal dunia misalnya. Meninggal dunia sampai itu tercatat sebagai hafid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kon kuburan ditekoni hafal Quran piro? 30 juz rencana. Tapi kan kenyataannya 5. Ya asline iki meh ngapalke 30 juz. Untuk 5 juz nopo dadak mbok cabut nyawamu. Karena dia sudah punya niat untuk menghafalkan Al-Qur'an. Malaikat kan yo linier to, pertanyaan ini kan yo ora iso dijawab pernah-pernah ku yo rada bingung dhek niku. Ayo maturi kali Gusti Allah. Pripun niku Gusti ana wong kok kaya ngono. Ayo Gusti ya. Ngono lho, penak. Wis jarno wae. Lha sampean ora tau krungu cerita niku. Ana ning kubur wong apal surat Al-Mulk. Al-Mulk tabarakal lagi niku to. Ketika di alam kubur, wong-wong biasa itu kan mesti ditekoni karo malaikat, diberi 2 pertanyaan, diberi pertanyaan karo malaikat. Malaikatnya loro mungkar nakir. Tapi ki ora semua orang ditanya nggih. Jo salah paham. Ya wong biasa kaya kula jenengan itu ditekoni. Ya kanjeng Nabi ora mungkin, kanjeng Nabi kok ditekoni. Sopo nabimu? Dek nabi dhewe kok. Ketika dia ditanya nggak bisa jawab karena dia itu wong fasik, ahli maksiat ketika di dunia. Ketika mau diantem karo malaikat, dihajar sama malaikat, ternyata surat Al-Mulk muncul dari dirinya. Muncul membela dia. Saya ini surat Al-Mulk yang dibaca oleh orang ini, yang dihafalkan oleh orang ini. Tapi dia kan fasik. Tetapi saya ini Al-Mulk. Aku ngajar wong iki berarti ngajar aku. Malaikat terus sowan kali Gusti Allah pripun iki Gusti? Ya bener. Dia tidak jadi dihajar, diantem, disiksa gara-gara dia hafal surah Al-Mulk. Muga-muga Al-Mulk ini hanya contoh ya, contoh perwakilan dari surat-surat. Engko sampean ya iso menjawab. Kulhu metu. Ono malaikat meh ngantem meh nyiksa sampean kulhune metu. Aku surat kulhun ngono kan. Kowe ngajar wong iki padha karo ngajar aku. Nah, malaikate pedher terus mikir. Allahumma demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.